Hai, temenin aku masak yuk. Kali ini aku mau bikin isian risol yang ekonomis, yang rasanya endul mantul yummy ya. Nah, meskipun dia ekonomis tapi rasanya bukan kaleng-kaleng, dan kalian wajib cobain resep ini ya. Dan tentunya jangan lupa berikan dukungannya berupa like, komen, dan subscribe agar Bunda Adina lebih bersemangat lagi memberikan resep-resep cetarnya. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, yang baru bergabung, saya ucapkan salam kenal. Dan untuk teman-teman yang selalu memberikan dukungannya maupun yang baru ya, terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya. Semoga kalian sehat selalu dan murah rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus kentang dan wortel ya. Lanjut, siapkan bahan-bahan yang kita perlukan. Dicatat. Merebus kentang dan wortel di awal itu mempermudah proses menumisnya ya teman-teman. Panaskan margarinnya ya, seikhlasnya saja. Margarinnya 1 sendok makan atau 2 sendok makan atau suka-suka. Lanjut tumis bawang bombay dan daun bawangnya, ditumis sampai dia harum mengeluarkan aroma yang wangi ya. Lanjut kita masukkan cairan tepung terigu. Jika sudah mengental, matikan kompornya. Lanjut masukkan telur dan lanjut diaduk ya. Apinya matikan ya, jangan hidup. Dan masukkan semua seseningnya. Jika sesening sudah masuk semua, hidupkan kembali kompornya. Dan baru tambahkan air 200 ml ya. Sorry ya teman-teman, saya batuk ya. Nah, lalu diaduk. Baru masukkan kentang dan wortelnya ya. Jika teman-teman kentang dan wortelnya mentah, maka ditumis kentang dan wortelnya terlebih dahulu. Terakhir baru dimasukkan larutan tepung terigu. Tapi jika kentang dan wortelnya sudah kita rebus di awal, maka ini mempermudah ya. Caranya seperti ini kalau wortel dan kentangnya sudah matang. Dan merebusnya jangan over ya, cukup sampai dia mendidih. Dan matikan api kompor, ditutup sampai airnya hangat-hangat kuku. Baru kita keluarkan dan kita kupas dan dipotong dadu kecil-kecil suka-suka ya. Nah, kita masak sampai dia tanak saja. Teksturnya, konsistensinya itu tidak terlalu kering, tidak begitu basah. Nah, jika adonannya sudah benar-benar dingin, baru nanti kita isi di kulit risolnya. Untuk resep kulit risolnya menyusul ya, nanti saya sematkan di kolom komentar. Untuk seasoningnya ya, saya ulangin ya, garam, gula, lada, dan kaldu ayam ataupun micin ya, terserah penyedapnya merek apa aja boleh. Atau kalian yang tim nggak suka makan micin ya, tapi menurut saya menggunakan kaldu ayam lebih endul. Maka ini terasa kayak isian rogut ayam, tapi nggak pakai ayam, tapi seperti memakai ayam gitu ya. Kenapa seperti memakai ayam? Karena dari bawang bombaynya itu yummy banget ya kalau pakai bawang bombay. Nah, tapi kalau teman-teman nggak ada bawang bombay ya, males keluar, misalkan mau bikin isian risol, pakai bawang merah dibanyakin juga nggak apa-apa ya. Nah, ini cocok banget buat dijadiin ide jualan kalian. Risol yang ekonomis ya, karena kentang lagi melambung, jadi nggak bisa jual seribuan kayaknya ya. Mungkin harganya bisa disesuaikan dengan modal masing-masing di daerah masing-masing ya. Meski ini ekonomis tapi rasanya premium banget ya teman-teman. Ini wajib dicobain. Dan ikuti trik-triknya ya, pasti berhasil dan rasanya yummy banget seperti ada ayam di dalamnya, tapi nggak ada ayamnya. Terima kasih sudah menonton video aku sampai selesai. Semoga kalian selalu bahagia dan sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Sampai bertemu di resep selanjutnya. Bye-bye.